suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 sampai dengan 104 oleh Bapak Haji Mustafa, Qori Internasional yang saat ini sudah bergabung dengan Partai Hanura. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan live event Musyawarah Nasional keempat Partai Hanura tahun 2024 langsung dari Legian Bali bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, hari ini Partai Hanura kembali menggelar Munas dalam rangka memilih Ketua Umum Partai Hanura periode 2024 hingga 2029 mendatang. Munas berlangsung di Legian Bali mulai dari tanggal 18 hingga 20 Agustus 2024. Munas ini juga sekaligus merupakan ajang konsolidasi pemenangan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November mendatang. Dan tidak kalah penting, Munas kali ini sekaligus menjadi momen untuk mereformulasikan organisasi dan strategi dalam menghadapi pemilu tahun 2029. Dan Partai Hanura sendiri telah menjadi partai yang terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kemajuan bangsa. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya dan juga agenda Munas keempat pada malam hari ini, saya akan langsung berbincang bersama Bapak Servasius Serbaya Manek, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura. Selamat malam Pak Servasius. Selamat malam Mbak Rara. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Kabarnya baik, senang Ya. karena bisa hadir di sini untuk melangsungkan Munas. Ya. Tentu sebagai pertanggungjawaban organisasi. Oke, baik. Dan juga telah hadir bersama kami Bapak Basri Salama, Ketua DPP Hanura Maluku Utara. Selamat malam Pak Basri. Selamat malam. Bagaimana Pak Basri kabarnya untuk hari ini? Senang dan bahagia hari ini bisa ikut serta dalam Munas. Nah, mengenai Munas keempat untuk malam hari ini, apa kemudian yang menjadi pembahasan ataupun agenda utama dan apa sebetulnya pembeda dengan Munas-Munas yang lain? Mungkin dari Pak Servasius terlebih dahulu, silahkan. Ya, agenda utama daripada Munas itu kan agenda 5 tahunan daripada setiap partai politik. Khususnya Partai Hanura, ini merupakan agenda 5 tahunan untuk memilih siklus kepemimpinan Ketua Umum. Nah, untuk memilih Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Karena ini merupakan ketentuan konstitusional partai, maka harus dilaksanakan pada waktunya karena harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan undang-undang partai politik yang mengatur. Ini mungkin Pak Basri ada tambahannya? Ya, Munas ini bagian dari kita mengevaluasi perjalanan 5 tahun berpartai. 5 tahun kita mengikuti pemilu, kemudian ada rotasi kepemimpinan. Kita akan menentukan pada Munas kali ini untuk menetapkan pemimpin Hanura 5 tahun akan datang. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar dan kalau kita lihat antusias seluruh DPD dan DPC pada hari ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kami menata Hanura lebih baik ke depan. Nah, berbicara mengenai DPC dan juga DPD, sebetulnya sosok ketua umum seperti apa yang diinginkan, yang diharapkan memimpin dalam 5 tahun ke depan, Pak Basri? Kami hampir seluruh 500 lebih DPC dan 38 DPD dan ribuan PAC itu menilai sosok Bapak Dr. Usman Sabta itu tokoh yang menjadi perekat bagi seluruh kader dalam melakukan langkah-langkah perjuangan dan konsolidasi partai. Dan sejauh ini bagi kami sampai di tingkat DPC belum ada pengganti yang sehebat beliau. Jadi kami semua bersepakat mudah-mudahan di Munas ini terrealisasi bahwa DPC kemudian DPD masih menginginkan beliau sebagai ketua umum karena tokoh beliau masih energik, masih punya semangat yang kuat untuk membangun partai ini ke depan. Dan kita berharap setelah ini kita akan melakukan konsolidasi yang kuat, menata struktur organisasi yang bagus sampai di tingkat terbawah untuk yang di pemenangan pemilu 2029.
Pak Servas bagaimana opini? Ya, ini menarik karena sistem politik kita itu sudah menganut sistem multipartai. Maka tentu butuh kepemimpinan nasional, satu tokoh partai yang punya ketokohan. Karena demokrasi kita ini kan sudah boleh dikatakan demokrasi yang tunduk pada mekanisme pasar. Karena sistem multipartai tentu butuh tokoh, ketua umum yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas untuk mengelola manajemen kepartaian sehingga bisa ikut menentukan arah perjuangan daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu sosok itu ditemukan di dalam sosok Pak Haji Dr. Usman Sabta. Sehingga semua struktur DPC, DPD ada 514 DPC kabupaten kota seluruh Indonesia, ada 38 provinsi seluruh Indonesia. Mereka punya suasana kebatinan yang sama, berdoa dan berharap agar beliau menerima harapan ini untuk memimpin kembali Partai Hanura 5 tahun ke depan. Artinya floor sepakat seperti itu ya? Floor punya suasana kebatinan menginginkan seperti itu. Oke. Dan doa kita berharap beliau menerima karena butuh tokoh yang bisa menjadi perekat sekaligus menjadi endorsement untuk kehidupan berpolitik karena sangat kompetitif. Oke. Tokoh-tokoh partai yang menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini akan ditentukan dalam Munas keempat pada malam hari ini seperti itu ya, pemilihan ketua Betul. umum. Nah, salah satu dari kemudian agenda dalam Munas juga bagaimana konsolidasi pemenangan untuk pilkada serentak yang akan berlangsung November mendatang. Ini bagaimana strateginya nih dari Hanura, Pak Servas? Kita sejauh ini ya, pilkada serentak yang pendaftarannya dibuka pada tanggal 27, 28, 29 akan datang. Hanura saat ini diinginkan oleh Ketua Umum dan seluruh jajaran Dewan Pengurus Pusat maupun Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang agar ada kaders. Ada kaders yang muncul dari Partai Hanura, entah itu berkoalisi dengan partai apa saja. Yang penting punya elektabilitas yang bagus, punya karakter yang kuat di internal partai. Dan dia bisa diyakini memiliki kekuatan konsolidasi yang bagus untuk menang. Dan itu semua hampir di daerah-daerah muncul. Partai kita itu punya tokoh-tokoh daerah di internal, kader-kader kita itu cukup kuat. Saya misalnya, itu dicalonkan oleh partai sebagai calon wakil gubernur Maluku Utara, mendampingi calon gubernur dari partai PKS. Misalnya beliau, Pak Servas, itu calon bupati Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Belu. Timur. Ada beberapa juga ada di Kalimantan Utara itu ada kader kita Pak Engkong, itu pasangan dengan Gerindra loh. Hanura pasangan dengan Gerindra. Saya berpasangan dengan PKS. Ada juga yang berpasangan dengan PDIP. Jadi kita tidak pernah membatasi hubungan koalisi dengan partai. Bagi kita Pilpres sudah selesai. Bagi kita Pilpres sudah selesai, ada koalisi Indonesia Maju, dan bukan itu nggak ada. Hanura tidak ke situ. Hanura kemana saja kita bisa berbaur. Dalam kepentingan pilkada ini, harapan besar kita semua kader yang didorong oleh partai dapat berkoalisi dengan partai mana saja, berpasangan dengan partai mana saja. Itu diberikan keluasan kepada kader. Dan sejauh ini hampir ada kurang lebih 50-an yang ada yang calon bupati, ada yang calon wakil bupati, ada yang calon wakil gubernur. Untuk calon gubernur kita belum ada kader yang memenuhi syarat pendaftaran di tanggal 27. Tapi beberapa calon wakil gubernur kita udah siap, tinggal berlayar aja tanggal 27, 28 ini. Pak Servas, mengenai seleksi bakal calon kepala daerah ini seperti apa? Ya, pertama Hanura punya mekanisme rekrutmen dan selection yang sangat ketat. Kenapa ketat? Karena memang tadi saya tekankan bahwa demokrasi kita ini kan sudah tunduk pada secara tidak langsung ya, sudah tunduk pada mekanisme pasar. Oleh karena itu yang ditunggu-tunggu sekarang publik itu adalah bagaimana persaingan antara para kontestan di tingkat grassroots.
Maka Hanura itu di dalam melakukan rekrutmen itu benar-benar keterlibatan struktur di DPD, DPC itu dilibatkan. Kenapa? Mereka lah yang tahu ketokohan dan daya elektoral daripada setiap kandidat yang bakal diusung. Sehingga benar-benar ketat di dalam melakukan seleksi dan puji Tuhan alhamdulillah sudah menghasilkan banyak bakal calon yang disiapkan B1 KWK-nya sudah keluar. Nah ini persaingan ataupun strategi untuk meyakinkan ataupun memenangkan dari grassroots-nya sendiri seperti apa Pak Basri? Ya, kita pada prinsipnya kita selalu punya tagline yang didengungkan terus oleh Ketua Umum kami, berpihak kepada daerah. Kami selama ini, kenapa tagline ini menjadi utama cita-cita kami? Karena selama ini kami mengevaluasi perjalanan bangsa ini dari tahun ke tahun, dari pemilu-pemilu, itu kewenangan daerah itu mulai diperkecil. Semuanya udah mulai arah ke sentralisasi. Yang dulunya kita punya semangat desentralisasi, ditarik semua, hampir semua kewenangan itu. Jadi kita Hanura berjuang di situ. Sejauh ini yang kita lihat bagaimana konsolidasi di grassroots ini dengan apa yang bisa dipakai agar kader-kader kita atau yang kita dukung itu punya elektabilitas kuat di daerah masing-masing. Kita selalu pendekatan pada pendekatan nurani rakyat. Apa sih yang menjadi keinginan besar rakyat? Banyak rakyat kita di daerah-daerah yang masih susah, butuh perhatian dari pemimpinnya dengan program dan kebijakan-kebijakannya yang menyentuh langsung pada kepentingan rakyat. Misalnya apa? Banyak rakyat yang tidak bisa berobat misalnya karena tidak punya kemampuan finansial. Kita dorong untuk ada kesehatan gratis. Kalau daerah itu dimenangkan oleh Partai Hanura, kita dorong agar kepala daerahnya punya kebijakan tentang kesehatan gratis. Masih banyak daerah juga yang anak-anaknya yang tidak bisa sekolah lanjut ke S1, tidak bisa lanjut ke SMA, tidak bisa lanjut ke S1, S2 dan lain sebagainya. Kalau dia mampu dan dia cerdas, kita punya program pendidikan ini gratis kepada warga kurang mampu. Itu yang kita dorong pada ada perhelatan pilkada kali ini kepada siapapun. Pada siapapun yang didukung oleh Partai Hanura maupun kader yang muncul dari Partai Hanura, dia harus tonjolkan program-program ini. Ada program lain yang mungkin Pak Servas juga punya rencana besar tentang ini calon bupati juga. Silakan Pak Servas. Ya, saya sepakat dengan Pak Basri tadi ya, bahwa kader-kader Hanura dipersiapkan dengan konsep dasar bahwa harus ada keberpihakan kepada daerah. Kenapa? Karena Indonesia tidak akan maju kalau daerah tidak maju. Bagaimana kita bisa bilang Indonesia maju sementara daerahnya tidak maju? Ekonominya tidak maju, pendidikannya tidak maju, kesehatannya, membangun kemandirian daerah. Nah, ini harus ada di pemimpin-pemimpin yang inovatif, berpikir progresif, berpikir visioner, dan itu ada di kader-kader Hanura. Dan kami siap itu. Tapi fokusnya akan seperti apa untuk pemenangan pilkada serentak ini? Kalau fokus itu kan tentu itu secara kontekstual semua kembali kepada kandidat yang diusung masing-masing ya. Kenapa? Karena dialah yang tahu anatomi politik di setiap daerahnya. Contoh kayak saya di Kabupaten Belu NTT sebagai salah satu calon bupati di wilayah perbatasan, tentu saya sudah melakukan diagnosa terhadap kondisi-kondisi objektif di situ. Dan saya sudah menyiapkan program-program yang touchable, yang menyentuh kehidupan nyata daripada masyarakat, baik dari segi pendidikan, kesehatan, program-program pro rakyat, yang mana mereka saat ini itu misalnya saja tidak pernah terkontrol oleh mereka punya komoditas pertanian. Bagaimana saya kalau sebagai calon bupati atau bupati terpilih, saya bagaimana hadir sebagai regulator atau fasilitator. Memayungi mereka punya produk dengan aturan-aturan yang protektif sehingga mereka tidak tunduk pada kehendak tengkulak. Dengan demikian mereka punya semangat memproduksi.
Dan itu saya akan lakukan itu. Jadi fokus kita pada pemenangan itu ya sebagai kandidat tentu kita akan menawarkan banyak program unggulan setiap calon kepala daerah itu kan pasti berbeda-beda. Juga tergantung dengan karakter wilayah. Ada wilayah yang apa sesungguhnya menjadi kebutuhan ini dasar masyarakat. Apa saja yang itu yang kita inventarisir. Jadi kalau pertama kita tawarkan program-program lewat visi misi masing-masing kandidat, kemudian kita tahu persis bagaimana kebutuhan utama wilayah itu yang kita pakai untuk jadikan kebijakan kalau kita jadi. Banyak juga yang kita lakukan membentuk tim konsolidasi door to door dengan masyarakat untuk mengambil hati masyarakat, yang kita berharap pilkada kali ini tidak seperti pemilu yang kemarin ya. Jadi orang money politik itu luar biasa pada pemilu kemarin. Kita berharap pada pilkada kali ini rakyat dapat memilih calon pemimpinnya itu karena faktor-faktor yang lebih cerdas gitu. Karena dia baik misalnya. Oke, baik Pak Basi dan juga Pak Serva, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita akan segera ikuti Mars Partai Hanura berikut ini. Menuju bangsa adil sejahtera, majulah sumber daya manusia, tegakkan keadilan dan hak asasi, bekerja untuk keunggulan bangsa, bangun negara kesatuan Indonesia. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia, tanamkan kejujuran dan ketakwaan, percayalah hati nurani rakyat bagai perisai kebenaran yang hakiki. Hiduplah Hanura. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita berikan apresiasi untuk paduan suara Bahana Suara Universitas Pendidikan Nasional Bali. Bapak Ibu yang kami hormati, kini mari kita ikuti laporan Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional keempat Partai Hanura, Bapak Dr. Andes Syafrizal Ahyar SHMM, didampingi Ketua Panitia Pelaksana DPD Bali, Bapak I. Kadek Arimbawa SH. Bangkit! Jaya! Menang! Hanura! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Satiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Bapak Dr. Haji Usman Sabta beserta Ibu Usman, serta para pengurus DPP Partai Hanura. Yang saya hormati rekan-rekan saya, para Ketua DPD Partai Hanura se-Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan saya para Ketua DPC beserta sekretaris seluruh Indonesia. Yang saya hormati
Ketua dan Sekretaris Laskar Muda Hanura seluruh Indonesia. Yang saya hormati Sri Kandi Hanura seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Majelis Kolbu Nurani. Yang saya hormati rekan-rekan saya, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota 534 periode 2024-2029 dari Partai Hanura. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Besar. Karena atas izin dan ridhonya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka acara Musyawarah Nasional Partai Hanura yang keempat. Bapak Ketua Umum dan Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan ini izinkan kami panitia pelaksana melaporkan kepada Bapak Ketua Umum. Dari 514 DPC kita, hanya 3 yang nggak bisa datang karena alasan transportasi. Dan ketua-ketua DPD, bendahara dan sekretaris hadir lengkap 38 DPD. Yang hadir di sini adalah 1.440 Hanura. Dan sesuai yang telah dirumuskan oleh SC, pada tahun ini kita telah merumuskan tema Munas adalah Hanura Baru, Daerah Maju, Indonesia Bersatu. Bapak Ketua Umum yang kami hormati, apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, khususnya undangan. Dan terima kasih kepada kader-kader baik DPC dan DPD yang telah patuh dan taat atas aturan Hanura dan hadir semuanya di acara Munas ini. Namun kalau ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya Allah lah yang sempurna. Sekian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit, jaya, menang. Bapak Ibu yang kami hormati, kini sampailah kita pada puncak acara sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura. Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan Musyawarah Nasional keempat Partai Hati Nurani Rakyat Hanura tahun 2024. Mari kita sambut dengan hangat yang terhormat Bapak Dr. Usman Sabta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah.
Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai Hanura se-Indonesia. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura seluruh Indonesia. Yang saya hormati anggota DPRD terpilih tahun 2024-29 baik provinsi maupun kabupaten kota dan fraksi Partai Hanura seluruh Indonesia. Saudara sekalian, peserta peninjau musyawarah nasional keempat Partai Hanura. I love you. Hari ini tanggal 20 Agustus 2024. Maaf, kenapa saya salah sebut? Karena kalau saya sebutkan tanggal 18, itu hari apa ya? Hari ini tanggal 18 Agustus 2024. Salah dikit boleh dong, banyak. Oke. Ada kalian nakal. Baiklah. Pada hari ini tanggal 18 Agustus 2024, kita semua berada di Bali untuk melaksanakan hajatan demokrasi partai yang kita cintai, yaitu Musyawarah Nasional keempat Partai Hanura sebagai agenda politik 5 tahunan yang harus menjadi momentum tidak hanya memilih dan menetapkan ketua umum terpilih nantinya, tetapi juga merumuskan berbagai program strategis bagi masa depan yang didasarkan atas catatan kritis masa 5 tahun yang telah kita lewati. Saudara-saudara, 5 tahun telah kita lewati bersama. Bahkan 8 tahun jika dihitung sejak pertama kali saya diberi mandat pertama memimpin Partai Hanura. Suka dan duka telah kita lewati bersama-sama. Tantangan yang tidak mudah dan gangguan serta rongrongan yang ingin menghancurkan partai kita telah kita hadapi dengan kemenangan yang hingga saat ini kita masih berdiri kokoh seiring sejalan bersama. Ini adalah bukti bahwa semangat yang dilatar belakangi persahabatan, persaudaraan telah membentuk solidaritas, militansi kita sebagai petarung tangguh
Partai Hanura yang selalu siap menghadapi segala tantangan dalam setiap medan pertempuran. Bangkit, jaya, menang. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Kerja-kerja politik selama 5 tahun dan hasil-hasilnya harus berani kita jadikan pelajaran. Berani mengakui kekurangan bukanlah sebuah hinaan. Tetapi bangkit untuk memperbaiki keadaan adalah sebuah keharusan. Dan memenangkan masa depan adalah kesadaran. Jika kita di pemilu legislatif 2024 belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan, jika partai kita di pemilu 2024 belum lolos ke Senayan sebagaimana yang menjadi harapan, jika di pemilu presiden 2024 calon yang kita dukung belum mampu kita menangkan, mari jadikan semua ini sebagai pelajaran. Dengan kesadaran yang tidak perlu di antara kita saling menyalahkan. Ini masalah kita bersama yang harus kita pikul bersama dan mendorong kita untuk terus bangkit bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, kita akan menghadapi agenda politik pilkada serentak. Kita telah memberikan dukungan kepada 11 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kita telah memberikan dukungan kepada 245 pasangan bupati dan wakil bupati, serta pasangan wali kota dan wakil wali kota. Saya instruksikan kepada saudara-saudara seluruh jajaran struktur partai dan pusat, dari pusat hingga daerah, atas dan bawah, untuk kita semua dan seluruh para anggota DPRD terpilih serta seluruh kader Partai Hanura di seluruh wilayah Indonesia bergerak serentak dan menangkan seluruh daerah yang didukung oleh Partai Hanura. Saudara-saudara sekalian, dekati dan menangkan hati rakyat. Dekati dan menangkan hati rakyat. Dekati dan menangkan hati rakyat. Yakinkan rakyat bahwa Hanura adalah partai yang memiliki komitmen, memegang prinsip secara teguh dan utuh untuk senantiasa berpihak selalu kepada daerah. Daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Daerah harus menjadi tulang punggung untuk daerah itu sendiri dan mengembangkan kewenangan di daerah itu sendiri. Itu sebabnya kita berjuang untuk daerah. Apakah saudara setuju untuk memenangkan daerah-daerah saudara? Apakah saudara siap untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan daerah? Apakah daerah saudara adalah daerah yang wajib dimajukan? Saudara, bukan berarti kita
bukan berarti kita akan peka dan akan tidak peduli kepada daerah. Bila mana daerah itu tidak peduli, maka di situ kita akan berjuang untuk kepentingan daerah. Apakah saudara siap? Terima kasih. Partai kita tagline-nya adalah berpihak kepada daerah. Daerah maju, daerah makmur, daerah sejahtera, ekonomi bangkit, baru ada Indonesia makmur. Bukan Jakarta makmur berarti Indonesia makmur. Bukan. Bukan, saudara-saudara. Bukan kampung saya makmur, Kalimantan Barat, terus Indonesia makmur. Bukan. Seluruh Indonesia, daerah-daerah makmur, baru Indonesia makmur. 79 tahun bangsa kita merdeka. Apakah daerah-daerah sudah makmur? Anda mengerti dari saya. Jadi jelas saudara-saudara, jiwa Partai Hanura adalah berpihak kepada daerah. Semangat Partai Hanura adalah kemajuan daerah. Dan hati nurani Partai Hanura adalah kesejahteraan rakyat di daerah. Jiwa semangat dan hati nurani itu harga mati bagi hidup saya dan kita semua. Ini perjuangan hidup mati saya dan kita bagi daerah dan Indonesia. Jadi saudara-saudara, bukan dengan demikian bahwa kita mengatakan daerahisme, tidak. Jangan diplesetkan seolah-olah kita membangun daerah, kita berpihak kepada daerah, itu daerahisme. Tidak. Orang-orang yang berada dimanapun asal dia merasa dirinya orang daerah itu, dari manapun asal itu, dia membangun dan dia punya komitmen terhadap pembangunan daerah itu, mensejahterakan rakyat di daerah itu, memakmurkan rakyat daerah itu, dialah orang daerah. Dialah orang daerah. Jangan sudah kaya dibawa ke tempat lain. Maaf ya. Maka itu sebabnya saya mengingatkan kepada saudara semua. Kita berasal dari daerah. Banyak anggota-anggota DPR, DPR RI, DPD RI yang telah diutus oleh daerah-daerahnya untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya, itu yang kita harapkan sesungguhnya. Bukan hanya patuh kepada partainya, tapi patuh kepada komitmen dia kenapa dia dipilih sebagai orang yang telah mewakilinya di tingkat nasional. Betul apa tidak? Itu sebabnya saya hanya mengingatkan demikian itu. Jadi saudara-saudara, saya merasa turut bertanggung jawab. Karena sejak saya turun di politik dari tahun 1999-2004, saya telah menyatakan diri saya untuk kepentingan daerah yang mewakili daerah. Dan sampai detik ini pun saya tetap mempunyai komitmen yang sama tentang hal itu. Itu sebabnya saya turut mendirikan Dewan Perwakilan Daerah. Saudara, saya nggak mau berpanjang lebar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wakil Ketua Umum Harian Partai Hanura Bapak Heri Lontung Siregar, Sekretaris Jenderal Bapak Beni Ramdhani, Bendahara Umum Bapak Halim Syahab SHMBA, Ketua Steering Committee Dr. Andes Haji Ahmad Mukowam, Ketua Panitia Pelaksana Bapak Syafrizal Ahyar SHMM, Ketua Panitia Pelaksana DPD Bali Bapak IKD Arimbawa SH.
tes. Hanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Nasional keempat Partai Hanura saya nyatakan dibuka. Inilah prosesi pemukulan gong. Pemukulan gong oleh yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Dr. Usman Sabta sebanyak 10 kali menandakan nomor Partai Hanura dalam pemilu 2024. Hadirin mohon berdiri semua. Tepuk tangan Musyawarah Nasional keempat Partai Hati Nurani Rakyat Hanura tahun 2024 telah dibuka secara resmi. Hanura baru, daerah maju, Indonesia bersatu. Ya, dengan pemukulan gong tadi resmi dibuka Munas keempat Partai Hanura tahun 2024 dan tadi gong langsung dipukul oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Usman Sabta setelah kemudian memberikan pidato pembukaannya dalam Munas keempat untuk tahun ini. Dan seperti diketahui agenda Munas untuk kali ini, Munas keempat adalah untuk memilih Ketua Umum Partai Hanura periode 2024 hingga 2029. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Partai Hanura. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penandatanganan Fakta Integritas dan Surat Pernyataan anggota DPRD terpilih Partai Hanura. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Serva dan juga Pak Basri. Tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana kemudian pidato dari Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Usman Sabta. Ada sejumlah poin-poin, tapi kembali pada agenda utama dalam Munas keempat tahun ini atau di 2024 adalah untuk memilih Ketua Umum seperti itu. Dengan tagline dari Partai Hanura berpihak kepada daerah. Ini artinya dinamika dalam pemilihan ketua umum ini akan seperti apa? Tapi tadi sudah dikatakan oleh Pak Basri ya, bagaimana kemudian DPD, DPC ini menginginkan sosok seperti Pak Usman Sabta kembali memimpin Partai Hanura ya. Silakan Pak Basri. Ya, kita setelah mempelajari pemilu kemarin yang telah selesai itu, kita mengakui bahwa kerja-kerja konsolidasi kita itu sudah luar biasa dengan hasil yang seperti yang kita dapat pada pasca pemilu kali ini, ya itu kita terima, kita akui sebagai keberhasilan yang luar biasa menurut saya di tengah-tengah banyaknya partai yang luar biasa, calon-calon legislatif yang juga cukup banyak di pemilu 2024.
Tapi kita masih berada di kursi DPRD tingkat kabupaten kota sampai provinsi itu ada 500 lebih ya. Jadi kalau lihat ke suasana semangat teman-teman DPC dan DPD pada hari ini di pembukaan Munas ini, mulai dari kemarin datang sampai hari ini, itu kalau kita baca suasana hatinya, itu Suasana tidak ada pilihan kebatinan ya? lain. Oh, Iya. oke. Tidak ada pilihan lain. Sosok Bapak Usman Sabta bagi kami di kader Partai Hanura itu bukan sebatas ketua umum. Bagi para ketua DPD, Pak Oso itu adalah sahabat, teman dekat. Memang gaya kepemimpinannya begitu. Selama kita lihat beliau, selama bergaul dengan beliau, semua ketua DPD itu cukup dekat. Begitu juga dengan DPC. Hal yang sama itu juga dirasakan oleh teman-teman di DPC dan kader-kader. Ya, begitu dekat pemimpin yang sangat dekat dengan anak buahnya. Yang sulit sekali kita menemukan di era ini ada pemimpin partai yang cukup ini istilah sederhananya cukup merayat lah di kalangan ini kader Partai Hanura. Oke, nah Pak Sarfes membaca suasana kebatinan dari daerah ini seperti apa mengenai sosok ketua umum? Ya, suasana kebatinan daripada teman-teman DPD, DPC, mereka merasakan kehangatan daripada seorang figur yang namanya Dr. Haji Usman Sabta. Sehingga harapan mereka saat ini, suasana kebatinan mereka itu hanya satu. Semoga beliau menerima harapan ini untuk memimpin kembali partai ini pada periode 2024 sampai 2029. Karena teman-teman ini punya harapan besar bahwa Hanura harus survive sebagai pemenang pemilu 2029. Nah tentu butuh figur yang punya pengalaman, yang punya kemampuan manajerial, yang punya kearifan. Nah sosok itu ada di Dr. Haji Usman Sabta. Nah, berbicara mengenai tadi pidato dari Pak Usman Sabta menekankan sekali pada berpihak kepada daerah, seluruh daerah makmur, baru kemudian Indonesia makmur. Bagaimana penjelasannya Pak Basri? Ya, ketua umum kita ini dari dulu dia adalah tokoh yang dinobatkan banyak pihak sebagai tokoh pejuang kemajuan daerah. Dari waktu ke waktu kan kita lihat ada pergeseran ini luar biasa dari desentralisasi ke sentralisasi. Yang dulu kita lawan, yang di zaman Soeharto kita lawan bahwa pemerintah pusat terlalu banyak ambil kewenangan ke pusat. Kita berjuang reformasi, kemudian dikasihlah desentralisasi dan otonomi daerah. Pada akhirnya balik lagi, banyak kewenangan yang ditarik ke pusat. Banyak daerah yang terjadi disparitas antara daerah kaya dan daerah yang penghasilannya kecil. Daerah-daerah yang kaya mineral, dia kaya nikel, dia kaya emas, dia kaya biji besi. Daerah saya contohnya, Maluku Utara itu dari tahun kemarin kita itu pertumbuhan ekonomi tertinggi seluruh Indonesia, 27% loh. Tapi sebagian rakyat kita itu masih belum nikmati jalan yang bagus, belum nikmati jembatan yang bagus, belum menikmati fasilitas pendidikan yang memadai. Kenapa? Karena kita hanya menerima dana bagi hasil. Kedua, soal selama ini aturan tentang undang-undang tentang perimbangan keuangan daerah itu masih membagi keuangan di daerah itu hanya berdasar pada luas wilayah dan jumlah orang, jumlah penduduk. Ya kalau ini terus dipakai, daerah-daerah yang penduduknya kecil dan wilayahnya kecil, otomatis tidak akan bisa maju. Karena dana alokasi khusus itu pendekatan pembagiannya pada itu. Itu yang susah. Kemudian DPR misalnya. Dapil Jawa Timur itu berapa jumlahnya? Jawa Barat berapa jumlahnya gitu. Tidak adil kan? Kita di Maluku Utara penduduknya cuma 1 juta, kursinya cuma 3. Bagaimana kita bisa menempatkan ini wakil kita di DPR, di semua komisi yang banyak itu? Tidak bisa karena kita hanya 3 kursi. Sedangkan daerah Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta punya banyak dapil, dia punya banyak DPR. Bagaimana kalau kita kirim wakil kita ke Senayan, dia tidak bisa bikin apa-apa, dia cuma 3. Nah, ini yang kita butuh ada kesepahaman ini ke depan untuk ini semua
kita untuk merubah undang-undang tentang ini kepartaian, apa undang-undang pemilu, kemudian kewenangan-kewenangan ini daerah itu diberi lagi agar daerah itu mandiri. Baik, Pak Servas tanggapannya? Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Basri tadi itu memang sangat tepat. Kalau Indonesia dimajukan dengan cara pandang yang terlalu positivistik, maka tidak melihat kondisi-kondisi objektif kedaerahan, maka daerah akan terbelakang. Ada disparitas, ada yang maju sekali dan ada yang terbelakang sekali. Oleh karena itu, produk legislasi itu harus dilihat berdasarkan kondisi-kondisi objektif kedaerahan. Dengan demikian akan ada distribusi pemerataan ekonomi, pemerataan dari aspek sosial, maka di situ akan mereduksi yang namanya kesenjangan sosial. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa Jawa sentris ekonomi ya. Kalau kebijakan semua di Jawa, maka Jawa akan menjadi beban sosial. Pemerintah di Jawa akan menjadi beban sosial karena arus urbanisasi tinggi ke Jakarta. Tapi andaikan daerah dimajukan, maka orang tidak akan mencari pekerjaan di Jakarta. Dia akan lebih survive di daerahnya. Dia tidak perlu menjadi beban pemerintah Jakarta atau daerah-daerah Jawa lainnya. Oleh karena itu, harapan kita adalah pemerintah dan DPR ke depan itu adalah membuat produk legislasi atau mengubah produk legislasi yang ada agar lebih pro kepada daerah. Karena daerah harus maju baru Indonesia maju. Baik, secara umum tadi kita membicarakan mengenai tantangan di daerah, tapi mengenai tantangan politik, pertarungan seperti itu. Harapan untuk seorang sosok ketua umum yang akan memimpin di 2024 hingga 2029 seperti apa Pak Servas? Harapan untuk sosok ketua umum ke depan, untuk Partai Hanura masih sangat melihat bahwa Pak Usman Sabta adalah pemimpin progresif yang bisa membawa solusi. Dasar-dasar untuk bisa Hanura berpartisipasi di dalam arah kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan sampai di tingkat daerah nanti, itu hari ini harus diletakkan oleh sosok yang cara pandangnya sangat progresif seperti Pak Haji Dr. Usman Sabta. Kesimpulannya kami berharap beliau menerima amanat ini untuk menjadi ketua umum kembali. Kita akan tunggu bagaimana jawaban dari beliau seperti itu ya Pak Servas ya. Tentu, dan 38 ketua DPD dan 514 ketua DPC pasti makmur, pasti didengar Tuhan untuk beliau menerima itu. Terima kasih. Baik Pak Basri, masih kita berbicara mengenai tantangan politik dan bagaimana Hanura menghadapi dinamika politik itu Pak Basri. Ya, kalau kita menghadapi pemilu 2029 itu kita memang punya tantangan besar ya. Karena sistem multipartai ini membuat ini persaingan politik itu cukup ketat. Kami punya harapan. Kami semua kader DPC, saya ketua DPD juga, ketua DPD Maluku Utara. Ya, kami punya semangat yang sama dan yakin bahwa di 5 tahun akan datang dipimpin oleh Bapak Usman Sabta, kami akan bersama-sama dengan beliau, dengan DPP untuk menata kembali konsolidasi partai, membentuk seluruh infrastruktur partai secara luas, bahkan sampai di tingkat TPS nanti. Nah, itu yang lagi kami lakukan. Jadi bagi kami Pak Usman akan menjadi solusi kami ke depan untuk bisa lolos parliamentary threshold, dan itu kami yakin. Kami telah melakukan banyak hal koreksi dan evaluasi tentang pemilu kemarin, dan kami telah menemukan masalah. Ada problem yang juga kami sudah temukan solusi, dan solusi itu adalah bersama beliau. Ada tambahannya Pak Servas? Ada tambahan lagi bahwa melihat hasil pemilu 2024 itu di mana kita boleh melihat sebagai pemilu yang sangat unik dan potret ketidakadilan berdemokrasi sangat kental. Oleh karena itu harapan ke depan adalah pertama, sebagai bagian daripada partai politik kami berharap pemerintah dan DPR segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah undang-undang pemilu. Parliamentary threshold segera diubah.
Baik, ini mungkin yang terakhir kembali kita berbicara harapan ini mengenai Munas keempat khususnya Pak Basri, seperti apa harapannya? Jalannya Munas keempat ini. Ya, harapan saya Munas ini dapat berjalan dengan lancar. Juga harapan besar saya mewakili teman-teman di dalam ini yang sedang ikut acara, agar Ketua Umum Pak Osman Sabta besok akan dimisioner dan bersedia dipilih kembali sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2024-2029. Ini harapan besar kami. Mudah-mudahan beliau menerima dan memimpin kami bersama untuk menghadapi tantangan besar ke depan. Terima kasih. Baik, kita harapkan harapan ataupun target dari Partai Hanura bisa kemudian diwujudkan, terutama dalam pemilihan Ketua Umum di Munas keempat tahun 2024 ini. Terima kasih Pak Basri, terima kasih Pak Serpas telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam live event Musyawarah Nasional keempat Partai Hanura tahun 2024. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Di daerah Papua. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.